Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kita kali ini, mari kita mulai dengan berdoa. Mas Fahmi sebagai ketua kelas silakan dipimpin doa teman-temannya. Teman-teman, kita mulai pelajaran hari. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, sudah semua ya ini. Nanti anak-anak silakan mengisi presensinya yang sudah Ustadz share di grup WA orang tua kalian masing-masing, nanti ditanyakan ya. Kemudian yang belum bisa hadir hari ini nanti diinfokan temannya untuk mengisi absensi, sakit atau izinnya. Oke, Mbak Dian silakan dinyalakan videonya. Mas Grady, pandangannya ke depan, semangat. Oke, anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku. Ya, kalau kemarin kalian belajar tentang teks fiksi dan unsur-unsurnya, kemudian pengaruh gaya dan gerak. Kali ini tetap sama, teks fiksi dan gaya dan gerak, tapi masuk dalam tahapan yang berbeda. Anak-anak, kira-kira kemarin ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan dan dorong, tarikan dan dorongan. Betul. Di sini Ustadz mempunyai suatu gambar, nak. Sudah tampak? Sudah. Nah, siapa dan siapa, nak? Nobita dan Giant. Nobita dan Giant. Oke. Di situ ada pertanyaan, bagaimana perasaanku? Berarti kalau wajahnya Giant seperti ini, perasaannya sedang bagaimana ya? Marah. Kalau Nobita seperti ini tertawa lebar, perasaannya sedang apa ya? Bahagia. Senang. Nah, anak kemudian Ustadz punya gambar lagi nih. Ini gambarnya siapa? Ya Allah. Doraemon, Mas. Doraemon. Nah, ada Doraemon yang punya gigi taring tajam-tajam dan Doraemon yang tertawa lebar. Kira-kira ini pertanyaannya, aku bersifat kalau Doraemonnya punya gigi taring begini sifatnya bagaimana? Jahat. Marah. Marah, jahat. Kalau Doraemonnya ketawa lebar sifatnya bagaimana? Sifatnya baik. Nah, setelah ini tayangkan video, nanti kalian amati mana yang bersifat baik, mana yang bersifat kurang baik. Silakan diamati ya ceritanya. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola. Dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa.
Sebenarnya dia perlu istirahat. Lalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu. Kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin tak akan bisa mencari cara bersenang-senang yang khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja. Nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Oke, anak-anak sudah dilihat ceritanya. Sudah. Kira-kira dalam cerita itu siapa yang menjadi tokoh yang baik? Semut. Oh, benar. Yang menjadi tokoh kurang baik siapa? Lalang. Belalang. Kenapa belalang menjadi tokoh kurang baik? Karena pemalas. Malas. Karena mementingkan dirinya sendiri. Oke, sih benar. Sekarang Ustaz akan membuka buku siswa kalian. Yang menjadi belalang itu jahat, berarti nadanya bagaimana? Yang menjadi semut itu baik, nadanya bagaimana? Silakan dipelajari, nanti Ustaz tunjuk. Oke, selesai. Mas Albi. Oke. Mas Albi yang mana? Mau pilih semut. Semut. Mau pilih lawannya siapa Mas Albi? Ya Fami. Ayo Mas Fahmi jadi belalangnya, ayo coba. Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti? Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan. Nah, pintar, sudah bagus. Jadi anak-anak, kalau yang biasanya antagonis, jahat, belalang itu biasanya nadanya tinggi. Ada yang mau coba lagi? Jihan, sama siapa Mbak Jihan? Mbak Anissa jadi semutnya ya. Ya. Ayo Mbak Jihan diulangi sama Mbak Anissa. Semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti? Kumpulkan banyak makan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan. Oke, pintar Mbak Jihan, bagus sekali. Sip. Tadi di adegan cerita semut dan belalang itu ada cerita semut membawa biji-bijian, ya kan? Semut membawa biji-bijian. Nah, ketika semut membawa biji-bijian itu ada unsur gaya dan gerak. Ada unsur gaya dan gerak. Kemarin kalian sudah belajar gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Sekarang perbedaannya gaya dan gerak itu apa? Nah, ketika semut mengangkat biji itu adalah gaya. Semutnya mengangkat di atas punggung, itu gaya. Kemudian ketika semut memindahkan biji dari tempat asalnya berpindah ke sarangnya, itu adalah gerak. Ngerti? Mengerti. Di sini Ustadz punya ballpoint sama kertas kosong. Ya. Ketika Ustadz menekankan ballpoint ke atas kertas, ini adalah gaya. Terus kemudian Ustadz menuliskan ada gerakannya. Nah, di atas kertasnya ada goresannya. Ini namanya adalah gerak. Ya, gaya adalah memberikan tekanan, dorongan. Kemudian gerak adalah perubahan kondisi kertas yang awalnya kosong menjadi ada tulisannya. Oh, oke. Jadi gaya adalah dorongannya, gerak adalah perubahan kondisi yang ada pada barang atau benda. Mengerti? Oke. Oke. Sekarang silakan ambil barang yang ada di dekat kalian. Boneka. Sama ini. Remote. Oke. Silakan dipikirkan 5 detik mana yang gaya,
dan gerak apa yang bisa dihasilkan oleh benda yang kalian pegang. Silakan dipikirkan. 1, 2, 9, 10. Selesai. Oh, selesai. Mas Azhar, halo. Aduh. Mas Azhar pegang apa, Nak? Tepak. Oke. Gaya apa yang bisa dihasilkan dari tepak, Nak? Kayak tarikan. Nah, betul. Menarik resletingnya tepak. Aku jadi Menarik resletingnya tepak itu adalah gaya. Kemudian geraknya adalah terbukanya tepak. Yang awalnya tertutup, kemudian menjadi terbuka, itu adalah gerak. Anak, ini nanti kalian ada LKPD, silakan kalian kerjakan. Yang pertama kalian diminta nanti membaca buku teks fiksi, kemudian mencari tokoh yang bersifat protagonis dan tokoh yang bersifat antagonis. Yang protagonis nanti diwarnai dengan spidol hijau, kemudian yang antagonis nanti diwarnai dengan spidol merah. Jangan lupa dituliskan judulnya di sini. Kemudian LKPD 2, kalian mencari benda di sekitar, kemudian mendeteksi, mencari tahu gaya yang dihasilkan dari gunting itu apa, yang dihasilkan dari benda itu gerakannya apa. Ya, Nak? Oke. Itu untuk LKPD. Sebelum jam 9 malam, kalian bisa mengumpulkan ulangan sumatifnya, kelihatan di layar kalian. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita, coba mari kita rangkum. Hari ini, kesempatan ini kita belajar apa saja tadi? toko mata cerita. Gaya. Cerita, Gaya dan gaya dan gerak. Bentar. Tokoh dalam cerita dibagi menjadi berapa? 2. Ya, Protagonis dan antagonis. protagonis, antagonis. Kemudian gaya dan gerak. Gaya adalah Gaya apa? Tarikan atau dorongan. gerak adalah perubahan kondisi pada suatu. Nah, oke. Ustaz membuatkan rangkuman kelihatan yang Hah? Oke. Yang warna hijau, silakan diingat-ingat. Yang warna hijau isinya adalah protagonis, tokoh yang baik hati. Yang merah isinya antagonis, tokoh yang jahat. Yang kuning isinya gaya, tarikan dan dorongan. Ungu isinya gerak, perpindahan kedudukan. Nanti kalau Ustaz sebut hijau, maka kalian menjawab protagonis, tokoh yang baik hati. Kalau Ustaz bilang ungu, kalian bilangnya gerak, perpindahan kedudukan suatu benda. Gitu ya. Bisa? Gerak. Ustaz bilang merah. Ustaz bilang kuning. Tarikan dan dorongan yang bergerak. Tarikan dan dorongan yang berbeda. Sekarang silakan dihafalkan dalam 5 detik. Ustaz bilang merah. Tokoh yang jahat, antagonis. Tokoh yang jahat. Ustaz bilang kuning. Ustaz bilang kuning. Gaya dan kita masih bingung. Mudah dipahami ya, Nak? Udah. Kemudian jangan lupa nanti mengisi presensi yang belum, LKPD-nya dikerjakan, ulangan dikerjakan. Kemudian minggu depan kita belajar energi dan sumber energi. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan main terus, makan yang teratur, karena masih masa pandemi. Mas Fahmi bisa ditutup pembelajaran kita kali ini. Monggo dipimpin Mas Fahmi. Teman-teman, marilah pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Majelis.
Allahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.